wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengawas UKIN. Saya perkenalkan, nama saya Helmi, asal dari SDN 1 Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Oki, Ogan Komering Ilir. Hari ini saya akan praktek pembelajaran Senin tanggal 18 Oktober 2021. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pembuatan video UKIN untuk ujian UKIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Baiklah. Kalau sehat semua, kita mulai belajar hari ini sesuai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang ekosistem makanan. Sebelum itu kita absen dulu. Ayatul Husna. Kali Alexander. Ayatul. Saya Pak. Kali Alexander. Saya Pak. Deta. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Coba ketua kelas. Ya, ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Ada yang tahu? Ya, siapa? Agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Setiap pekerjaan atau belajar, sebelum belajar kita harus berdoa agar kita mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa, ya. Dan semua pekerjaan atau belajar kita lebih mengetahui ilmu-ilmu yang kita dapatkan tadi, ya. Baiklah, untuk mengingat rasa nasionalisme, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah
Dengan membaca teks non-fiksi, peserta didik dapat memilih pokok pikiran yang terdapat dalam teks bacaan secara cepat. 2. Dengan disajikan sebuah teks non-fiksi, peserta didik dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan secara tepat. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks non-fiksi. Sebelum mempelajari teks non-fiksi sebagai literasi, Pak akan membagikan bacaan untuk kalian baca. Silakan kalian baca terlebih dahulu bacaan literasi yang Pak bagikan tadi. Sudah belum membacanya tadi, nak? Sudah. Apa judul dari literasi yang kalian baca tadi? Ada yang tahu apa isi dari bacaan tadi? Ya, silakan. Merupakan bangunan yang berjalan yang terletak di kota yang didirikan untuk mengenang perlawanan penjajahan rakyat Indonesia. Ya, ya. Jadi merupakan bangunan yang terletak di Indonesia untuk mengenang pahlawan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dan pemerintahan kolonial India Belanda. Ya, nah. Kita kembali ke tujuan pembelajaran semula, yaitu membahas tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi ialah teks yang sebenar-benarnya, ya. Didasari dengan 3 pokok pikiran, yaitu deduktif, induktif, campuran, atau menemukan pokok pikiran yang berada di awal teks, ya. Terus kalau induktif yaitu menemukan pokok pikiran yang berada di akhir teks, ya. Kalau campuran menemukan pokok pikiran dengan membaca keseluruhan teks. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi. Merupakan sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan. Teks non-fiksi sendiri dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, teks non-fiksi murni adalah teks yang berisi tentang cerita. Tadi kita sama-sama mengamati video tentang teks non-fiksi. Jadi pokok pikiran yang terdapat di teks non-fiksi itu: A. Menemukan pokok pikiran yang berada di awal teks, ya. B. Menemukan pokok pikiran yang berada di belakang atau akhir teks, ya. C. Campuran, yaitu menemukan pokok pikiran dengan keseluruhan dan menarik kesimpulan isi teks tersebut. Tadi Pak membagikan teks kepada masing-masing, ya. Dari teks itu apakah termasuk teks non-fiksi? Coba sebutkan, Pak. Pembangunan namanya ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961. Di bawah ini Indonesia Presiden Soekarno. Nah, jadi di situ pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli. Yang membahas tentang pokok pikiran atau teks non-fiksi. Sekarang Pak akan membagikan LKPD Bahasa Indonesia.
dengan teman-teman. Sudah itu kita bahas bersama-sama ya. Bella sudah selesai memajanya? Siapa yang bisa menentukan pokok pikiran di teks yang kalian baca tadi? Ya, silakan. Pokok pikiran paragraf pertama, Alexander Graham Bell, penemu telepon. Pokok pikiran paragraf kedua, penelitian dilakukan dengan menggunakan alat pengatur suara dan magnet untuk menghantarkan bunyi yang akan dikirimkan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Juni 1875. Pokok pikiran ketiga, akhirnya terciptalah harga Bell, sebuah pesawat penerima telepon dan pemancar yang membentuknya berupa sebuah piringan hitam tipis yang dipasang di depan magnet. Kesimpulan dari bacaan tersebut adalah Alexander Graham Bell, penemu telepon. Penelitian dilakukan dengan menggunakan alat pengatur suara dan magnet untuk mengantarkan bunyi yang akan dikirimkan. Akhirnya terciptalah karya Bell, sebuah pesawat penerima telepon dan pemancarnya. Memang benar kesimpulan dari Tri Rahmadani, Alexander Graham Bell, penemu telepon ya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Juni 1875 yang bentuknya berupa sebuah piringan hitam tipis yang dipasang di depan elektromagnet pada tanggal 14 Februari 1976. Itulah tadi kesimpulan dari Tri Rahmadani. Jadi kesimpulan pelajaran bahasa Indonesia hari ini mengenai non-fiksi, materi non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Untuk menemukan pokok pikiran pada teks non-fiksi, ya, terdapat pada awal teks, ya. Pertama sekali terdapat pada awal teks. Yang kedua pada akhir teks. Yang ketiga pada campuran dengan membaca keseluruhan teks. Itulah tadi teks non-fiksi yang kita pelajari tadi. Kita akan memasuki pembelajaran materi IPA dengan tujuan pembelajaran dengan mengamati gambar yang disajikan di slide PPT. Peserta didik dapat menganalisa pengertian rantai makanan. 2. Dengan disajikan gambar-gambar hewan dan tumbuhan, peserta didik dapat membuat karya tentang konsep rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, pada pelajaran yang kemarin kita pernah belajar tentang ekosistem rantai makanan, ya. Ada karnivora, ada omnivora, ada herbivora. Coba sebutkan salah satunya, siapa yang tahu? Ya. Herbivora, Pak. Herbivora. Ya, sebutkan. Hewan pemakan daging. Harimau, singa, serigala. Karnivora aja ya. Ada yang lain? Coba yang di depan. Herbivora. Hewan pemakan rumput. Contohnya? Coba yang sebelah sini. Apa anak? Omnivora. Omnivora. Makan segalanya. Makan segalanya. Contohnya? Bebek, musang, anjing, kucing. Bebek, musang, anjing, kucing. Jadi kalian sudah menjawab mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Ada herbivora, ada karnivora. Herbivora contohnya apa nak? Coba ke depan. Binatang apa herbivora? Coba ke depan yang itu. Rahmadani ya, Rahmadani. Herbivora yang mana? Binatang apa? Herbivora, Pak. Ya, binatang untuk makan. Rumput, Pak. Ya, coba sebutkan, jangan lihat tunjukkan. Jerapah, Jerapah, apa lagi? sapi, Sapi. Ada lagi? kambing, Pak. Ya, kambing. Ya, silakan dulu. Kalau tadi herbivora contohnya binatang pemakan rumput. Sekarang karnivora. Karnivora contohnya binatang pemakan apa? Coba nak, kamu di depan. Pak. Di depan.
tunjukkan golongan binatang karnivora. Yang mana? Apa nak? Sebutkan. Apa namanya? Harimau. Ada lagi? Singa. Ada lagi? Nah, macan dan harimau makan apa nak? Makan daging. Contohnya daging apa? Kerbau. Ya, ada lagi? Busa. Jak apa? Ya, silakan dulu. Ini kita akan belajar mengenai rantai makanan ya. Untuk mengetahui apa itu rantai makanan, marilah simak video berikut ini. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Di dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peranan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Di dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peranan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Setiap tingkatan dari rantai makanan disebut tingkat tropik. Berdasarkan organisme yang mengawalinya, rantai makanan terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu rantai makanan perumput, rantai makanan detritus, rantai makanan parasit, dan rantai makanan saprofit. Rantai makanan perumput dimulai dari tumbuh-tumbuhan sebagai produsen pada tingkat tropik pertamanya. Contoh siklus rantai makanan perumput adalah seperti gambar berikut ini. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa rumput berperan sebagai produsen. Kemudian rumput dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat kedua. Dan katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat ketiga. Dan selanjutnya ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat keempat. Jika elang mati, maka bangkainya akan dimakan oleh organisme lain dan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan saprofit. Setelah kita simak video tadi, maka pengertian rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah sekarang Pak ada permainan. Di dalam amplop ini kalian akan menentukan rantai makanan, apa ekosistem laut, ekosistem ladang, ekosistem hutan, ekosistem sawah. Nah siapa yang mendapatkannya, karena kalian sudah terbagi 3 kelompok, maka saya membagikan untuk menentukan ekosistem mana kalian tentukan. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman untuk menyampaikan atau menentukan ekosistem laut atau ekosistem ladang atau ekosistem hutan. Itu pada rantai makanan. Ya silakan berdiskusi dulu. Selesai diskusinya anak-anak? Sudah. Nah, sekarang kalian
Tentukanlah ekosistem yang mana ya. Tempel di sini. Hasil dari Hasil diskusi kami dari kelompok A, rumput dimakan rusa, rusa dimakan singa, singa mati, dimulai terjadi decomposer atau bakteri. Ini merupakan rantaian makanan pada ekosistem hutan. Memang benar itu ekosistem hutan ya. Jadi rumput dimakan rusa dimakan harimau, harimau mati diurai oleh bakteri ya. Ya, itulah hasil dari kelompok A ekosistem hutan ya. Yang telah ditempelnya di sini, rumput dimakan rusa, rusa dimakan harimau, harimau mati dimakan decomposer atau menjadi bakteri pengurai ya. Dengan hasil diskusi dari kelompok B. Ya, coba maju ke depan. Tunggu Pak. Iya. Ya, benar. Ya, silakan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok B. Jadi, untuk kelompok B tadi ekosistem laut ya. Ekosistem laut, rumput laut dimakan udang, udang dimakan ikan kecil dimakan singa laut dimakan hiu. Hiu mati dimakan decomposer atau bakteri pengurai. Ya, terima kasih untuk kelompok B. Baiklah, selanjutnya kita panggil atau maju ke depan kelompok C. Silakan maju ke depan untuk menyampaikan apa hasil dari diskusi tadi. Hasil diskusi kelompok C, jagung dimakan tikus, tikus dimakan elang, Mati elang mati diuraikan menjadi oleh zat pengurai. oleh saku. Merupakan makanan pada ekosistem sawah. Ya, benar. Silakan dulu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok C. Kalian sudah mengerjakan tadi? Sudah mengerti semua? Tentang gambaran sudah. Nah, sekarang kalian kerjakan pada lembar LKPD yang ada gambar itu. Sekarang kerjakan. Kalau sudah selesai, silakan kumpul ke meja Pak Adi.
makhluk hidup ya. Contohnya ekosistem laut ya. Ekosistem laut yaitu pupuk laut. Lihat enggak? Pupuk laut dimakan udang. Udang dimakan ikan kecil dimakan singa laut dimakan hiu mati diurai ke pusat murai. Ini untuk kelompok berapa ini? Kelompok B. Yang ini kelompok A. Kelompok A. Kelompok A tadi ekosistem hutan, ya. Dari rumput dimakan busa dimakan harimau mati diurai oleh zat dekomposer ya, atau jamur bakteri. Materi kita pelajari, dan untuk selanjutnya kalian belajar di rumah untuk materi yang akan datang ya. Untuk hari ini kita cukupkan pelajarannya. Apakah kalian merasa senang? Untuk itu kita akhiri dengan doa ya. Silakan doa. Sebelum pulang mari kita membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.